Rusaknya yang jelas kalau kita mau cari mangrove yang ukuran 1 inci, 2 inci, mau kayu bakau, mau kayu berembang, kayu api-api sudah sulit. Itulah yang menjadi dasar, keresahan-keresahan itulah yang Yakopi tangkap dan kita mulanya awalnya langsung membuat kegiatan restorasi. Kami telah melakukan penanaman di sini sebanyak 32.000 bibit seperti itu yang tersebar di beberapa plot. Jangan ada berhenti-berhenti gitu kalau mangrove-nya dibetuli lagi, jangan bosan-bosan ngidupi hutan kita yang kita cinta ini yang untuk sumber daya penghasilan kehidupan. Hutan mangrove merupakan salah satu komponen penting dari ekosistem pesisir. Mangrove berfungsi sebagai pencegah abrasi, sekaligus sebagai penghasil oksigen dan penyerap karbon dioksida. Peran hutan mangrove sangat krusial bagi keberlangsungan lingkungan hidup dan mencegah perubahan iklim. Pada masa lalu, Desa Dogang, Kecamatan Gebang, Sumatera Utara, memiliki hutan mangrove yang baik dan terawat. Desa ini terletak dekat dengan aliran sungai yang dikelilingi oleh mangrove dan menjadi sumber penghasilan warga. Sekitar tahun 1980-an, hutan mangrove desa ini mulai rusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Saya Jainal Arifin, ada kadang yang panggil Pak Jainal, ada yang kadang panggil Pak Ipin. Kemudian kalau posisi saya di Doremi River ini, kebetulan saya pengelola Doremi River. Alhamdulillah saya asli warga Desa Dogang, saya lahir di Desa Dogang, besarnya pun di Desa Dogang ini. Kalau untuk luasan hutan mangrove di Desa Dogang, ada lebih sekitar 12 hektar. Luasan hutan mangrove yang memang kondisinya sampai saat ini memang sudah kita lihat memang sudah rusak lah. Ya, sepengetahuan saya kalau mangrove di masa-masa saya kecil, mangrove di Desa Dogang ini luar biasa bagus. Karena apa? Karena memang waktu itu masa-masa itu memang tidak ada pihak-pihak yang punya kepentingan untuk mengambil kayu-kayu di wilayah hutan di wilayah Desa Dogang ini. Tapi sekitaran tahun 80-an sampai ke tahun 90-an, kebetulan ada waktu itu ada pengusaha yang sengaja mengambil kayu bakau ini untuk dibawa keluar. Kemudian juga sebagian juga diolah untuk menjadi arang. Jadi pada saat-saat itu juga perlahan hutan mangrove di Dogang ini yang sudah bagus, pelan-pelan dia sedikit demi sedikit habis karena sebagian masyarakat mengambil kayu ini ya untuk itu tadi, untuk arang dan juga dijual keluar. Ditambah lagi kemudian di tahun 80-an, akhir tahun 80-an itu ada lagi pengembangan kawasan pertambakan udang. Ada lagi untuk kawasan sawit. Jadi ya sudah lengkap lah kondisi yang hutan yang sudah bagus dengan ada 3 hal itu. Maka ya sama seperti kita lihat sekarang ini, ya kondisinya sudah rusak, kalau bisa dibilang kita bilang rusak parah. Ya rusaknya yang jelas kalau kita mau cari mangrove yang ukuran 1 inci, 2 inci, mau kayu bakau, mau kayu berembang, kayu api-api sudah sulit. Ya paling ada yang kayu-kayu itu tinggal ukuran jentik. Jadi itu deh untuk kita untuk berteduh sendiri sudah nggak ada. Dengan kondisi hutan bakau yang rusak ini, sekarang ya mereka sudah sebagian sudah
beralih berprofesi untuk mencari pekerjaan lain. Cuman ada juga sebagian memang masih tetap menjadi nelayan. Tapi kan dikarenakan hutan dengan kondisinya masih yang saya sampaikan tadi rusak, itu tadi pendapatan mereka terkadang jauh dari harapan. Maka sebagian nelayan juga yang ada di Desa Dogang ini ada yang merantau ataupun mencari pekerjaan yang lain. Rusaknya hutan mangrove Desa Dogang berdampak buruk bagi lingkungan dan warga yang menggantungkan hidup atas hasil alamnya. Namun beberapa tahun belakangan, Desa Dogang bekerja sama dengan Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia atau YAKOPI mulai memperbaiki hutan mangrove desa ini. Sosialisasi, edukasi, aksi penanaman kembali, hingga perawatan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk melestarikan kembali hutan mangrove desa ini. Ada yang di pulau itu lain lagi ya? Lain. Ya, apa namanya? Perkenalkan, nama saya Rizalul Halimi Harisun. Biasa dipanggil Halim. Saya sebagai manajer Community and Social Business di Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia atau YAKOPI. Menurut kami, memang mangrove ini sangat penting ya untuk lingkungan, kemudian untuk masyarakat seperti itu. Biasanya kalau misal kita edukasi ke anak-anak, ke masyarakat, kita selalu bilang kalau misal mangrove ini punya manfaat 3 bidang. Yang pertama ekologi. Kalau ekologi itu lebih ke bagaimana mangrove itu bermanfaat untuk mencegah abrasi, kemudian meredam tsunami, kemudian yang paling viral akhir-akhir ini adalah untuk mencegah perubahan iklim seperti itu. Memang kalau misal kita lihat mungkin di sekitar alur-alur sungai memang sepertinya kayak lebat ya, tetapi ketika kita lihat sedikit ke daratan itu sudah mulai rusak, kemudian rusak parah, kemudian sudah mulai gundul, kemudian ada pengalihan fungsi menjadi tambak intensif ya, tambak intensif yang itu pasti akan merugikan lambat laun akan merugikan lingkungan dan ekonomi mereka seperti itu. Itulah yang menjadi dasar keresahan-keresahan itulah yang YAKOPI tangkap dan kita awalnya langsung membuat kegiatan restorasi yang diawali dengan diawali dengan kerjasama dengan pemerintah Desa Dogang, kemudian kelompok masyarakat, kemudian membentuk program restorasi, pembibitan, penanaman dan kami telah melakukan penanaman di sini sebanyak 32.000 bibit seperti itu yang tersebar di beberapa plot. Kemudian setelah dilakukan restorasi, kemudian kita melihat adanya usaha dari masyarakat yang telah melakukan restorasi tersebut. Selanjutnya sebagai rewardnya ternyata ada potensi ekowisata di Desa Dogang, kemudian kita lakukan pengembangan ekowisata di sini. Desa Dogang bersama YAKOPI sejak tahun 2022 mulai berbenah untuk melestarikan kembali hutan mangrove desa ini. Selain penanaman dan pengawasan hutan, ekowisata mangrove menjadi salah satu upaya untuk menyelamatkan lingkungan dan ekonomi warga. Doremi River atau Dogang Resto Millennial River merupakan ekowisata pertama yang dimiliki desa ini. Ekowisata ini memanfaatkan hutan mangrove menjadi kawasan wisata bernuansa alam melalui pembangunan yang ramah lingkungan. Berlatar belakang dari kondisi masyarakat kita tadi yang ketika mangrove ini sudah rusak, mereka bingung mau beralih profesi sebagai apa. Saya mencoba membuka ini ekowisata. Paling tidak dengan kegiatan ekowisata ini di satu sisi bisa menambah pendapatan, kemudian juga kita bisa mempekerjakan karyawan yang
memang masyarakat di Desa Dogang ini juga. Kemudian bagaimana saya memotivasi masyarakat yang di sekitaran Desa Dogang ini untuk juga ikut sama-sama mengembangkan kegiatan ekowisata ini, memancing pola pikir mereka untuk selain kita dari hutan bakau, tapi bagaimana yang kondisi wilayah kita yang memang banyak ada hutan, kemudian ada juga wilayah sungai, perairan, ini bisa kita kembangkan sehingga kan bisa menjadi lahan pencarian bagi masyarakat kita juga. Memang ekowisata ini, ekowisata mangrove ini bisa dibilang menyelamatkan lingkungan dan ekonomi masyarakat. Ya memang ini adalah konsep bagaimana masyarakat bisa langsung mendapatkan hasil ekonomi dengan jasa pariwisata yang ada di sini, dengan jasa-jasa kuliner, kemudian jasa-jasa fasilitas lain seperti itu. Karena kita juga telah mengembangkan ekowisata ini dengan penambahan fasilitas ya, yang diantaranya ada 3 buah speedboat, kemudian warung UMKM. Warung UMKM itu juga bisa dijadikan untuk salah satu market untuk penjualan UMKM yang ada di Desa Dogang, kemudian yang ada di desa binaan-binaan lain untuk kemudian dipromosikan di ekowisata ini, sehingga masyarakat turut lambat laun ekonominya juga terangkat seperti itu. Dan edukasi yang perlu kita lakukan juga seperti itu kan, edukasi yang nantinya masyarakat itu perlu turut bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Karena dengan menjaga lingkungan ini, otomatis ekonomi dari ekowisata itu juga akan terjaga. Akan ada banyak pengunjung-pengunjung yang semakin datang untuk menikmati suasana di ekosistem mangrove yang ada di Desa Doremi Dogang ini. Memang kita selalu kadang dulu masa-masa tahun 80-an, tahun 90-an, saya belum terlalu mengerti manfaat dari hutan mangrove ini. Tapi dengan bertambahnya usia, kita sudah mengetahui, ya kan, manfaat mangrove ini yang jelas selain sebagai paru-paru dunia, tapi juga untuk mata pencarian masyarakat di sekitar Desa Dogang ini, karena dulunya pun saya memang berusaha bekerja di sekitaran sungai ini. Jadi saya berpikir untuk mencari mitra yang bisa kembali memulihkan kondisi mangrove ini seperti tahun-tahun yang di masa-masa yang masih rindang di tahun-tahun 70-an, tahun 80-an. Karena itu nanti kan berimbas kepada anak cucu kita. Mungkin saya 10 atau 20 tahun nanti mungkin dah nggak merasakan. Tapi anak cucu kita mudah-mudahan 10-20 tahun nanti akan merasakan suasana hutan mangrove di Dogang ini yang luar biasa. Yang bisa menjadi tumpuan hidup bagi anak cucu kita. Oke Pak Zainal, menurut kami memang sejauh ini sangat suportif dengan program-program yang kita bangun di sini. Pertama memang dia sangat mendukung ya kegiatan restorasi yang ada di sini. Kemudian mendukung juga kegiatan pengembangan ekowisata yang ada, dan sejauh ini alhamdulillah juga berjalan baik. Kemudian tahun 2022 kalau nggak salah juga Bapak Menteri Parekraf, Bapak Sandiaga Uno juga pernah dan sempat datang ke sini juga seperti itu. Ini juga salah satu bentuk bagaimana masyarakat, pemerintah desa, kita saling berkolaborasi. Karena untuk membangun ekowisata ini kita tidak bisa mengandalkan salah satu pihak saja, tetapi bagaimana kolaborasi itu dibangun secara berkesinambungan, kemudian ekosistem mangrove terjaga pastinya, kemudian perekonomian yang ada di Desa Dogang ini melalui ekowisata juga akan terus meningkat.
bisa lihat beberapa jenis mangrove ya. Ada rhizopora, kemudian ada nipah, kemudian ada api-api seperti itu. Dan ini merupakan ekosistem mangrove ya, karena memang mangrove itu banyak sekali jenisnya. Dan ini perlu kita jaga supaya kelangsungan lingkungan yang ada di sini itu tetap jaga. Menciptakan hubungan simbiosis mutualisme antara hutan mangrove dan manusia bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kesadaran penuh dalam menjaga dan memanfaatkan hasil hutan demi keberlanjutannya. Selain ekowisata, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu juga menjadi salah satu cara untuk mensejahterakan warga sekitar hutan mangrove. Lewat pengolahan air nira dari pohon nipah, masyarakat dapat menjadikan gula nipah sebagai produk unggulan yang dapat dijual. Rumini adalah salah satu perajin gula nipah asal desa Pasarawa yang bersebelahan dengan desa Dogang. Berbekal ilmu yang dipelajari dari berbagai pelatihan, sekarang ia dapat menjadikan gula nipah sebagai usaha sampingan dan menikmati manis hasil penjualan gula nipah. Perkenalkan, nama Ibu Rumini, alamat Kelantan Luar, Desa Pasarawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Kalau zaman dulu, waktu pertamanya ya bagus, hutan-hutan bagus. Apapun binatang lautnya pun bagus dulu. Selama ada perubahan berapa puluh tahun, itulah tandus jadinya kan. Habitat di laut pun berkurang. Jadi selama beberapa tahun dibentuk mangrove ini adalah penggerakan penanaman baku kembali. Kami dari mulai berapa tahun itulah, sekitar 3 ataupun 4 tahun lah ini nanam kembali mangrove ini. Jadi sekarang udah mulai bagus, ekonomi pun mulai ada, binatang habitat di laut ini ada, ya lumayan, alhamdulillah. Terus Ibu, kan ada mangrove ini ada banyak. Terutama buat Ibu yang sekarang inilah yang bantu Ibu gula nipah ini. Ya, hari itu sebelum ada gula nipah belum tahu Ibu proses gula merah buah nipah ini. Ya buat itu lidi sapu nipah. Ya buat atap. Ya buat buahnya itu bisa untuk kolang-kaling lah dibilang. Sekarang ada gula nipah. Ibu pilih gula nipahnya itu aja, orang bapak bisa ngerjain kan. Bantu-bantu untuk ekonomi Ibu lah, anak sekolah itu masih ada satu lagi. Dari inilah ya kopi nih, dari ya kopi ada pelatihan, orang itu datang ngasih tahu kan bahwa buah nipah ini bisa untuk gula. Awalnya ya nggak percaya, orang memang nggak pernah ya kan. Rupanya setelah dicoba, alhamdulillah bisa. Sampai sekarang. Cuman ya karena ini buahnya dia musiman, ini lagi nggak ada buah ya, jadi belum buat lagi. Nanti kalau ada buahnya udah berbuah lagi ya bisa dibuat lagi. Ibu Rumini ini juga penggiat restorasi juga. Beliau juga dulunya mengikuti kegiatan pembibitan, kegiatan penanaman mangrove. Kemudian berdasarkan usulan dia, karena memang di lingkungan dia banyak sekali tanaman mangrove jenis nipah, dan kita memiliki suatu kemampuan, maksudnya ide yang memang nipah ini bisa dimanfaatkan menjadi gula nipah seperti itu. Kemudian kita fasilitasi untuk pelatihannya, kemudian kita fasilitasi untuk perlengkapan produksinya seperti itu, kemudian packagingnya, produksinya. Dan ya sampai saat ini kita terus bekerja sama dengan Ibu Rumini, kelompok Ibu Rumini untuk membuat gula nipah tersebut.
Bagi Rumini, hutan mangrove adalah sumber kehidupan. Ia sadar betul bahwa mangrove membawa banyak manfaat. Ia dan keluarganya aktif berperan dalam pelestarian hutan mangrove di desa ini. Ini bapak kan foto di samping rumah sebelah kolam itu. Kalau warga sini menjaga insya Allah Bu orangnya. Karena orang sini kan pesisir pantai kan perlu itu memang hutan dikembangkan lagi kayak yang dulu. Harus bisa lebat lagi hutan ini, baru banyak binatang habitat lautnya. Sekarang udah nggak ada kayaknya Bu, nggak ada dengar-dengar orang udah itu semua. Kayaknya bakar-bakar arang itu daerah sini udah nggak ada. Tapi kalau daerah luar orang nyuri ya Ibu nggak tahu. Orang ngambil-ngambil hutan ilegal itu Ibu nggak tahu. Memang ini udah mulai tumbuh lebat yang di luar-luar sana udah penanaman hari itu. Ya, kalau daerah sini alhamdulillah orangnya nggak ada yang ngambil kayu Bu, nggak ada yang bakar-bakar arang itu, nggak ada yang jual, itu orang luar. Kalau orang sini nggak ada. Memberikan ruang pesisir sebagai habitat mangrove, maka mangrove akan kembali memberikan segala kebaikannya untuk kehidupan manusia. Hidup berdampingan, saling menjaga, dan seimbang adalah tujuan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Kalau hutan mangrove-nya harapan Ibu ya bisa lancar sampai seterusnya lah. Jangan ada berhenti-berhenti gitu. Kalau mangrove-nya dibetuli lagi, jangan bosan-bosan ngidupi hutan kita yang kita cinta ini yang untuk sumber daya penghasilan kehidupan. Harapan saya untuk hutan mangrove Desa Dogang, semoga ke depan bersama dengan pihak Yakopi dan juga dukungan luas dari masyarakat Desa Dogang khususnya, saya berharap bersama-sama kita untuk menjaga, merawat hutan mangrove kita ini. Karena tadi seperti saya sampaikan bahwa efeknya mungkin dalam setahun 2 tahun ini tidak kita rasakan, tapi dalam 10 atau 20 tahun nanti luar biasa yang kita dapatkan untuk anak cucu kita. Dia Rhizopora apiculata ya, bisa dilihat. Dia punya akar seperti akar tunjang, seperti cakar ayam. Kemudian daunnya itu runcing dan pucuknya itu berwarna merah. Jadi ya harapan kami masyarakat bisa terus menjaga lingkungan ekosistem mangrove, khususnya untuk tumbuhan mangrove yang sudah kita tanam. Harapannya kesadaran itu lambat laun juga terus meningkat, sehingga masyarakat akan terus menjaga ekosistem mangrove itu.